Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wellington dari Teknik Mesin ITB 2018. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu kejadian creep. Jadi, pernahkah Anda menyimpan suatu benda terus lama-kelamaan rusak sendirinya? Mungkin salah satu contohnya bola lampu. Bola lampu padahal nggak pernah dipakai, disimpan di gudang doang tapi rusak. Kok bisa sih? Nah, kita akan menjelaskan itu sesaat lagi. Proses terjadinya sederhana sekali. Contohnya ada sebuah karet. Sebuah karet Anda gantungkan beban terus-menerus. Bebannya konstan. Tapi lama-kelamaan karet itu makin longgar, makin longgar, makin longgar, lama-lama malah putus. Kurang lebih seperti itu bola lampu putus tadi. Bola lampu tadi memiliki filamen. Nah, filamen itu juga punya beban, punya beratnya sendiri. Jadi, kalau misalkan dia digantung lama-lama, filamen itu akan putus juga. Nah, kok bisa sih tiba-tiba putus padahal bebannya konstan? Pada dasarnya, benda padat itu saat diberikan beban statis, dia akan berubah bentuk. Namun berubah bentuknya tidak dalam fungsi waktu. Jadi setelah karet ditarik dengan beban tertentu, dia akan panjangnya akan tertentu dan nggak akan berubah terus. Lalu kok bisa berubah sekarang dalam fungsi waktu? Berarti apakah itu bukan benda padat? Mereka tetap benda padat, namun ada suatu kejadian yang tidak biasanya terjadi, yaitu proses creep. Jadi proses creep itu adalah kejadian di mana temperatur operasi itu mendekati temperatur melting, sehingga benda tersebut akan mengalami penurunan kekuatan dan juga penurunan kekerasan. Oke, salah satu contohnya seperti misalnya permen atau gula karamel. Saat dia dipanaskan, gula atau karamel tersebut lunak. Kita dengan mudah untuk membentuk. Masih lembek banget, kekerasannya turun. Saat temperaturnya itu mulai dingin atau menyerupai temperatur ruangan, dia akan mengeras seperti permen dan bahkan sulit untuk dibentuk. Seperti itulah kurang lebih proses creep terjadi. Karena temperaturnya tinggi, temperatur operasinya di dalam kompor itu tinggi, jadinya karamelnya itu meleleh. Padahal belum mencapai titik lelehnya, tapi hampir mencapai titik lelehnya, sehingga dia perlahan-lahan meleleh. Oke, nah itu seperti itu juga yang terjadi pada karet dan filamen tadi. Karet tadi dioperasikan pada suhu ruang yang mendekati suhu meltingnya, sehingga makin lama makin melar, makin lama makin lebar, tingkat kekuatannya juga makin lama makin lemah, sehingga dia akan berubah dalam fungsi waktu. Begitu juga dengan yang filamen tadi. Filamen tadi disimpan di gudang yang makin lama makin meleleh, makin lama makin lunak, makin lama makin lunak, sehingga dia makin lama makin putus. Itu menyebabkan lampunya juga rusak. Nah, berikut adalah diagram atau figur dari fungsi waktu terhadap perpanjangannya. Diagram tadi menggambarkan semakin lama semakin panjang pertambahannya, dan lama-kelamaan di ujung sebelah kanan akan terjadi patah atau gagal atau putus. Semakin tinggi temperatur maka figurnya akan semakin curam. Semakin cepat dia bertambah panjang, semakin cepat juga dia putus. Sama seperti karamel yang tadi, semakin tinggi suhu kompornya, maka perbandingan antara temperatur melting dan temperatur operasi akan semakin kecil, sehingga semakin mudah untuk sebuah material atau karamel tadi contohnya itu menjadi terbelah, putus, ataupun makin panjang. Jadi itu penjelasan creep awal. Untuk selanjutnya penjelasan creep yang lebih dalam. Ya, jadi sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari Wellington tadi. Jadi kan creep merupakan pertambahan panjang atau deformasi yang terus-menerus walaupun diberikan beban yang statis atau tidak ada penambahan tegangan. Nah, untuk mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi, pertama harus dilihat dulu apa penyebab dari deformasi itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini kalau penyebab deformasi itu adalah pergerakan dari dislokasi. Nah, dislokasi itu apa? Dislokasi itu merupakan semacam kecacatan pada struktur material. Jadi yang sempurna itu kayak gini. Semuanya punya barisan, tapi kalau misalnya ada dislokasi,
itu kurang lebih kayak gini. Dan ini merupakan pusat dari dislokasinya. Nah, kalau misalnya dislokasi ini itu bisa bergerak, itu bisa menyebabkan timbulnya deformasi yang bisa kita lihat secara makro. Biasanya kalau misalnya dislokasi itu mau gerak, kadang ketemu sama penghalang. Nah, penghalang ini menyebabkan dislokasi berhenti bergerak dan deformasi tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk melewati penghalang itu biasanya diperlukan energi yang lebih atau perlu tegangan yang lebih atau gaya yang lebih. Makanya untuk bisa meneruskan deformasi biasanya diperlukan tegangan yang makin besar juga atau ngikutin kayak diagram ini. Nah, tapi kalau di temperatur yang tinggi atau pada fenomena ini disebutnya creep, pergerakan dislokasi itu punya kemampuan khusus yang disebut climb atau mendaki, dalam tanda kutip khusus. Nah, apa efeknya pada pergerakan dislokasi? Nah, kenapa dulu nih? Kenapa bisa ada climb? Nah, climb itu terjadi akibat atom yang ada di ujung ini itu bisa pergi tiba-tiba ninggalin dislokasinya, jadi pusat dislokasinya naik, atau misalnya ada atom lain yang mengisi bagian bawahnya, jadi pusat dislokasinya turun. Nah, kalau misalnya dengan kemampuan climb yang baru yang didapatkan pada temperatur yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan temperatur lelehnya, dislokasi itu bisa melewati hambatan dengan cara yang kayak gini misalnya. Jadi kan tadi ketemu penghalang nih. Nah, dia harusnya dikasih tenaga yang lebih untuk melewati penghalang ini. Cuman dengan kemampuan climb, si batas-batas dislokasinya itu bisa naik kayak gini. Jadinya nggak kena sama penghalang lagi. Begitu nggak kena sama penghalang, dia bisa melanjutin pergerakannya dengan berlanjutnya pergerakan dari dislokasi sendiri. Itu menyebabkan deformasi yang terus-menerus terjadi. Dan kalau misalnya garis dislokasi itu bertemu dengan hambatan lain, bisa melakukan climb lagi, sehingga deformasi pun pergerakan dislokasi terus-menerus berjalan, menyebabkan deformasi juga terus-menerus terjadi. Nah, biasanya kalau misalnya efek dari creep itu yang pengen kita ketahui, salah satunya itu adalah umurnya. Nah, umur dari creep sendiri itu tergantung pada tegangan yang dialami oleh material dan juga temperatur yang dialami oleh material itu sendiri. Nah, semakin besar tegangan atau temperatur yang dialami, maka umur dari material itu pun akan semakin pendek untuk sebelum patah. Nah, prediksi umur biasanya kita menggunakan rupture lifetime atau kecepatan pertambahan strain pada zona steady state-nya. Kayak misalnya di sini bisa dilihat kalau misalnya pada tegangan yang misalnya dikasih tegangan sama-sama 200 pada temperatur yang lebih tinggi, umur materialnya bakalan lebih pendek daripada kalau dikasih suhu yang lebih rendah. Dan kalau di sini pertambahan strainnya itu bakalan lebih cepat kalau misalnya pada suhu yang tinggi, di sini pada tegangan yang sama. Nah, tapi kalau buat percobaan yang nggak pengen waktu lama, kayak misalnya pengen tahu apakah suatu material itu kuat tahan misalnya 5 tahun dalam tegangan sekian dan temperatur misal 500 Kelvin. Nah, itu bisa dipakai yang namanya Larson-Miller parameter. Nah, jadi Larson-Miller parameter ini sendiri tuh dia tuh kayak mewakilkan material dengan suatu garis ini, dan hubungan antara temperatur, umur, dan juga tegangan yang diberikan tuh bisa diketahui. Misalnya mau 5 tahun, masukin aja TR-nya dalam jam, 5 tahun kali
diubah ke jam dulu, terus temperaturnya 500 Kelvin. Misalnya nanti dapat angkanya 24, ditarik garis ke sini, ketemu di sini, berarti tegangan maksimum yang boleh dikasih itu misalnya sekitar 150 misalnya. Jadi itu tegangan maksimal yang boleh diberikan supaya material itu bisa tahan selama 5 tahun pada 500 Kelvin kayak gitu.